Angin malam bertiup lembut di Jakarta, membawa kesejukan di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Namun, di dalam Istana Merdeka, suasana jauh dari kata tenang. Di sebuah ruangan yang diterangi cahaya lampu temaram, Presiden Prabowo Subianto duduk diam di hadapan layar besar, matanya tajam menatap video yang sedang diputar. Suara seorang pria berlogat Malaysia terdengar begitu jelas, menyusup ke dalam ruangan yang hening. Indonesia ini negara miskin, rakyatnya datang ke Malaysia jadi babu. Tak ada kemajuan, cuma tahu datang meminta kerja. Suara tawa sinis menyertai penghinaan itu, membuat darah dalam tubuh Prabowo mendidih. Para menteri yang duduk di sekeliling meja panjang saling bertukar pandang, wajah mereka menunjukkan ekspresi kemarahan dan ketidakpercayaan. Menteri Luar Negeri, dengan suara penuh ketegangan, berkata, "Yang mulia, video ini sudah viral. Rakyat kita marah, mereka menuntut pemerintah bertindak." Di luar istana, media sosial telah meledak dengan tagar kemarahan. Demonstrasi spontan mulai pecah di berbagai kota, warga turun ke jalan dengan bendera merah putih berkibar, menuntut harga diri bangsa dipertahankan. Prabowo menutup matanya sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Di kepalanya, kenangan masa lalu berkelebat, perjuangan panjang bangsa ini untuk berdiri tegak setelah dijajah, pengorbanan para pahlawan yang menumpahkan darah demi kedaulatan negeri. Apakah semua itu akan diremehkan hanya dengan ucapan sombong dari seorang konten kreator asing? Tidak, tidak akan pernah. Matanya kembali terbuka, kini penuh bara api perjuangan. Kita tidak bisa membiarkan ini. Kita tidak bisa terus diam saat bangsa kita diinjak-injak. Suaranya menggema, penuh ketegasan. Ketegangan di ruangan semakin terasa. Beberapa menteri mengangguk, setuju dengan sikap tegas sang presiden. Namun, ada pula yang terlihat cemas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mencoba bersuara, "Yang mulia, kita harus berpikir strategis. Malaysia adalah mitra dagang utama kita. Jika kita bertindak terlalu keras, dampaknya bisa besar bagi ekonomi." Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Prabowo menatapnya tajam. "Lebih besar mana dampaknya dibanding harga diri bangsa?" katanya dengan suara dalam dan berwibawa. Sementara itu, di luar istana, amarah rakyat Indonesia semakin membara. Di berbagai daerah, ribuan orang turun ke jalan, meneriakkan yel-yel kebanggaan nasional. "Kami bukan babu, kami bangsa besar." Spanduk berisi kecaman terhadap penghinaan itu memenuhi sudut-sudut kota. Di Kuala Lumpur, warga negara Indonesia yang bekerja di sana mulai merasa terancam. Beberapa di antara mereka bahkan memilih berhenti dari pekerjaannya dan pulang ke tanah air. Di markas besar TNI, para jenderal mulai memperketat pengamanan di perbatasan. Instruksi presiden jelas, tidak boleh ada penghinaan yang dibiarkan berlarut-larut. Intelijen segera ditugaskan untuk menyelidiki lebih dalam, siapa sebenarnya dalang di balik video provokatif ini. Apakah ini hanya suara satu individu, atau ada kekuatan besar yang ingin merusak hubungan kedua negara? Malam semakin larut, tetapi di dalam istana, rapat belum selesai. Prabowo berdiri dari kursinya, menatap seluruh jajaran pemerintahannya. "Besok pagi, saya ingin pernyataan resmi keluar. Kita akan memanggil Duta Besar Malaysia untuk memberikan nota protes keras. Saya ingin dunia tahu bahwa Indonesia bukan bangsa yang bisa dihina seenaknya." Suaranya bergetar dengan tekad yang tak tergoyahkan. Di luar sana, langit Jakarta masih gelap, tetapi di hati jutaan rakyat Indonesia, semangat mulai menyala. Ini bukan sekadar balasan atas hinaan seorang konten kreator. Ini adalah perlawanan demi martabat. Dan di garis depan perjuangan ini, Presiden Prabowo Subianto berdiri tegak, siap mengubah arus sejarah. Fajar baru saja menyingsing di Jakarta. Tetapi Istana Merdeka sudah dipenuhi aktivitas. Di luar gerbang istana, ratusan demonstran berkumpul, meneriakkan tuntutan agar pemerintah bertindak tegas terhadap penghinaan yang diterima bangsa. "Harga diri bangsa di atas segalanya." Teriakan mereka menggema di udara. Di media sosial,
seruan boikot terhadap produk Malaysia semakin meluas. Sementara itu, di ruang rapat utama istana, Presiden Prabowo Subianto duduk tegak di kursinya, tatapannya tajam menelusuri dokumen yang baru saja diberikan oleh Menteri Luar Negeri. Laporan itu berisi respons resmi dari pemerintah Malaysia, sebuah pernyataan yang terkesan dingin dan tak menunjukkan rasa bersalah. Ini bukan permintaan maaf, ujar Prabowo dengan nada berat. Ia meletakkan dokumen itu di atas meja, lalu menghela napas panjang. Mereka hanya mengatakan bahwa itu adalah opini pribadi seorang individu dan bukan sikap resmi negara. Seolah-olah kita harus menerimanya begitu saja. Para menteri saling pandang, ketegangan memenuhi ruangan. Prabowo menatap wajah mereka satu persatu. Kita tidak bisa membiarkan ini. Kita akan menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa besar, bangsa yang bermartabat. Di bawah perintah langsungnya, pemerintah Indonesia secara resmi memanggil Duta Besar Malaysia ke Istana Merdeka. Pertemuan itu berlangsung di sebuah ruangan tertutup, tetapi suasananya begitu tegang hingga terasa hingga keluar dinding istana. Prabowo, dengan postur tegapnya, menatap sang duta besar tanpa berkedip. "Tuan Duta Besar," suaranya tenang, tetapi penuh ketegasan, "saya ingin Anda menyampaikan kepada pemerintah Anda bahwa Indonesia menuntut permintaan maaf resmi, terbuka, dan langsung dari pemimpin tertinggi Malaysia. Jika itu tidak dilakukan, maka kita akan mempertimbangkan langkah-langkah yang lebih serius." Duta Besar Malaysia terlihat gelisah. Ia berusaha menenangkan situasi dengan dalih diplomasi, tetapi Prabowo tidak terpengaruh. "Kami tidak ingin konflik," lanjutnya, "tetapi kami juga tidak akan membiarkan bangsa kami diinjak-injak. Jika Malaysia tidak menunjukkan rasa hormat kepada kami, maka kami akan mengambil tindakan tegas yang akan Anda rasakan dampaknya." Suasana ruangan terasa semakin panas. Sang duta besar akhirnya berpamitan dengan wajah tegang, menyadari bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam. Di luar istana, berita tentang pertemuan itu langsung menyebar. Rakyat Indonesia merasa bangga melihat presidennya berdiri tegak membela kehormatan bangsa. Di berbagai daerah, gelombang nasionalisme semakin membara. Di perbatasan Indonesia-Malaysia, patroli diperketat, dan bandara mulai menerima lonjakan kepulangan para pekerja migran yang memilih kembali ke tanah air setelah mendengar pernyataan Prabowo. Di Malaysia, situasi pun mulai memanas. Beberapa kelompok warga Malaysia mulai menyuarakan bahwa tindakan konten kreator itu telah membawa negara mereka dalam konflik yang tidak perlu. Di dalam ruang kantornya, Prabowo menatap layar televisi yang menampilkan berita terbaru. Ia tahu bahwa ini baru permulaan. Di luar negeri, berbagai negara mulai memperhatikan langkah-langkah yang diambil Indonesia. Amerika Serikat, China, dan negara-negara Eropa mengamati dengan saksama, mencoba membaca arah kebijakan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo. Sementara itu, ASEAN mulai cemas bahwa ketegangan ini akan mengguncang stabilitas kawasan. Namun, bagi Prabowo, ini bukan hanya soal politik atau diplomasi. Ini soal martabat. Sudah terlalu lama Indonesia dianggap sebagai negara yang lemah, yang rakyatnya hanya bisa menjadi pekerja di negeri orang. Ia ingin mengubah itu. Ia ingin membuktikan bahwa bangsa ini bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dengan langkah mantap, ia berjalan ke jendela ruangannya, menatap ke langit Jakarta yang mulai terang. Di dalam hatinya, ia berjanji bahwa ini akan menjadi awal dari kebangkitan Indonesia. Saat matahari semakin tinggi di langit, keputusan besar pun dibuat. Pemerintah Indonesia mulai membahas kemungkinan pembekuan sementara hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Malaysia. Ini bukan langkah yang diambil dengan mudah. Tetapi bagi Prabowo, ini adalah harga yang harus dibayar untuk mengajarkan satu hal, Indonesia bukan bangsa yang bisa dihina tanpa konsekuensi. Pagi itu, suasana di Istana Merdeka begitu tegang. Rapat kabinet darurat telah berlangsung sejak subuh, membahas langkah lanjutan setelah respons dingin dari Malaysia. Presiden Prabowo Subianto duduk di kursi utamanya, matanya menatap tajam ke arah para menterinya.
Kita telah memberi mereka waktu untuk meminta maaf, tetapi mereka memilih untuk mengabaikan harga diri bangsa ini. Suaranya berat, penuh ketegasan. Maka, mulai hari ini, saya putuskan bahwa kita akan menangguhkan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Sejenak ruangan itu sunyi, seakan seluruh udara tersedot keluar. Para menteri saling berpandangan, beberapa terlihat terkejut, sementara yang lain mengangguk penuh keyakinan. Menteri Luar Negeri langsung bergerak, menyusun dokumen untuk mengirim nota resmi kepada pemerintah Malaysia. Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur diperintahkan untuk menarik seluruh stafnya kembali ke Jakarta. Bendera merah putih yang berkibar di kantor perwakilan Indonesia di Malaysia akan diturunkan, pertanda bahwa hubungan antara kedua negara telah membeku. Kabar ini menyebar seperti kobaran api. Di media sosial, rakyat Indonesia menyambut keputusan ini dengan semangat berkobar. Akhirnya, Indonesia berdiri tegak. Komentar seorang netizen. Di berbagai kota, ribuan orang turun ke jalan, meneriakkan dukungan mereka terhadap langkah Presiden. Kami bukan bangsa rendahan. Kami bisa berdiri sendiri. Teriakan mereka menggema di udara, menyebarkan gelombang nasionalisme yang semakin membesar. Di Malaysia, situasi berbalik. Pemerintah Malaysia, yang sebelumnya menganggap remeh insiden ini, mulai merasakan dampaknya. Ribuan pekerja Indonesia yang selama ini menjadi tulang punggung sektor konstruksi, perkebunan, dan layanan, mulai meninggalkan negara itu. Proyek-proyek besar tertunda, restoran kehilangan koki dan pelayan, sementara para majikan kebingungan mencari pengganti. Media-media Malaysia mulai melaporkan kepanikan di berbagai sektor, menyadari bahwa mereka lebih bergantung pada Indonesia daripada yang mereka kira. Di forum internasional, berbagai negara mulai angkat bicara. Amerika Serikat dan Uni Eropa menyatakan keprihatinan atas memburuknya hubungan dua negara besar di Asia Tenggara. ASEAN mengadakan pertemuan darurat, mencoba meredakan ketegangan, tetapi Indonesia tetap pada pendiriannya. Kita bukan budak ekonomi siapapun, kata Prabowo dalam wawancara eksklusif di televisi nasional. Jika mereka meremehkan kita, biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa bantuan Indonesia. Di dalam negeri, langkah Prabowo bukan hanya sekadar respons atas penghinaan, tetapi juga awal dari sebuah revolusi ekonomi. Pemerintah segera meluncurkan kebijakan darurat untuk mempercepat industrialisasi dan membuka jutaan lapangan pekerjaan baru. Pabrik-pabrik mulai didirikan, investor dalam negeri dipacu untuk mengembangkan bisnis mereka, dan insentif besar diberikan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja lokal. Prabowo ingin membuktikan bahwa Indonesia tidak butuh belas kasihan negara lain. Namun, keputusan ini juga menimbulkan tantangan besar. Beberapa sektor yang masih bergantung pada hubungan dengan Malaysia mulai merasakan tekanan. Harga bahan impor naik, para pengusaha mulai gelisah, dan oposisi politik di dalam negeri mulai mengkritik kebijakan ini. Apakah ini keputusan yang bijak? Tanya seorang anggota parlemen dalam sesi sidang darurat. Namun, Prabowo tetap teguh. Tidak ada kebangkitan tanpa pengorbanan, jawabnya lantang. Di malam yang dingin itu, Prabowo berdiri di balkon istananya, menatap ke langit Jakarta yang diterangi gemerlap lampu kota. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini baru awal dari perjuangan panjang. Namun, ia juga tahu satu hal yang pasti, Indonesia telah menunjukkan kepada dunia bahwa kehormatan bangsa ini bukan untuk dijual. Keputusan Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia mengguncang dunia. Berita ini menjadi tajuk utama di berbagai media internasional. Indonesia bangkit. Prabowo Subianto menantang Malaysia, demikian salah satu headline di surat kabar Eropa. Dunia tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa negara dengan hubungan historis dan ekonomi yang begitu erat ini bisa terpecah dalam sekejap. Di Washington, Beijing, hingga Moskow, para pemimpin dunia mulai mengamati dengan cermat, mencoba memahami dampak dari langkah berani yang diambil Indonesia. Sementara itu, di markas besar ASEAN di Jakarta, para diplomat berkumpul dalam pertemuan darurat.
Sekjen ASEAN berusaha menengahi konflik ini, mengirim utusan khusus untuk bertemu dengan Presiden Prabowo. Namun, Prabowo tetap teguh pada pendiriannya. Kami tidak meminta belas kasihan ASEAN. Kami tidak akan bernegosiasi tanpa adanya permintaan maaf resmi dari Malaysia, ujarnya dengan nada tegas di depan para pemimpin negara tetangga. Delegasi ASEAN terdiam. Mereka melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Prabowo, seorang pemimpin yang bukan hanya berpolitik, tetapi juga berjuang demi martabat bangsanya. Di sisi lain, Malaysia mulai merasakan dampak yang lebih besar. Para pengusaha mereka mulai panik. Sektor perkebunan, konstruksi, dan manufaktur yang selama ini bergantung pada tenaga kerja Indonesia mulai lumpuh. Proyek-proyek pembangunan di Kuala Lumpur tertunda, harga bahan pokok melonjak, dan rakyat Malaysia mulai mempertanyakan kebijakan pemerintah mereka. Perdana Menteri Malaysia terpojok dalam krisis politik yang semakin membesar. Gelombang demonstrasi kecil mulai muncul di berbagai kota, menuntut penyelesaian segera atas konflik ini. Namun, di dalam negeri Indonesia, situasi juga tidak sepenuhnya stabil. Keputusan tegas Prabowo membawa dampak ekonomi yang mulai terasa. Beberapa perusahaan yang memiliki hubungan bisnis dengan Malaysia mengalami kerugian besar. Harga bahan baku impor melonjak, inflasi mulai meningkat, dan kelompok oposisi mulai memanfaatkan momen ini untuk menyerang pemerintahan. Apakah kita akan mengorbankan rakyat sendiri demi harga diri? Serang salah satu tokoh oposisi dalam debat parlemen. Mendengar ini, Prabowo tidak tinggal diam. Ia berdiri di hadapan sidang parlemen. Suaranya menggelegar, harga diri bangsa ini lebih mahal dari apapun. Saya lebih memilih melihat rakyat kita berjuang di tanah sendiri daripada dihina dan diperlakukan sebagai budak di negeri orang. Ruangan itu hening. Kata-katanya menggema di seluruh negeri, membakar semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Di jalan-jalan, dukungan terhadap Prabowo semakin menguat. Bendera merah putih berkibar di mana-mana. Rakyat menyatakan kesiapan mereka untuk berjuang bersama presidennya. Namun, badai belum berlalu. Di tengah gejolak ini, sebuah kejutan terjadi. China tiba-tiba menawarkan bantuan besar-besaran kepada Indonesia. Mereka berjanji untuk menginvestasikan miliaran dolar guna mempercepat industrialisasi Indonesia, menggantikan peran Malaysia sebagai mitra ekonomi utama. Tawaran ini memicu kegemparan di dunia internasional. Amerika Serikat, yang sejak awal mengamati situasi ini dengan waspada, segera mengirim utusan untuk bertemu dengan Prabowo. Mereka tidak ingin Indonesia jatuh ke dalam pengaruh China begitu saja. Di dalam istananya, Prabowo menatap laporan yang baru saja diterimanya. Dunia kini memperhatikannya. Setiap langkah yang ia ambil akan menentukan masa depan Indonesia. Apakah ia akan menerima bantuan dari China? Atau mempertimbangkan kembali diplomasi dengan Malaysia? Di luar jendela, langit malam Jakarta tampak tenang, tetapi Prabowo tahu bahwa badai besar masih menanti di depan. Perjuangan belum selesai. Ini baru permulaan. Di tengah riuhnya situasi politik internasional, Presiden Prabowo Subianto duduk di ruang kerjanya, menatap peta Indonesia yang terbentang di atas meja kayu besar. Jarinya bergerak menyusuri garis batas wilayah negara, merenungkan setiap keputusan yang telah diambilnya. Hubungan dengan Malaysia telah dibekukan, rakyatnya kini kembali ke tanah air, dan kini dunia memperhatikannya dengan penuh kewaspadaan. Namun, ada satu pertanyaan besar yang terus membayangi benaknya, kemana arah Indonesia selanjutnya? Di luar istana, tekanan semakin kuat. Tawaran China untuk berinvestasi dalam skala besar mulai mendapat dukungan dari beberapa menteri ekonomi yang melihatnya sebagai peluang emas untuk mengatasi dampak pemutusan hubungan dengan Malaysia. Presiden, dengan dana dari China, kita bisa mempercepat pembangunan industri kita. Ini adalah solusi nyata bagi lapangan kerja rakyat, ujar Menteri Perekonomian dengan nada penuh keyakinan dalam rapat kabinet. Namun, di sisi lain, tawaran ini juga membuat Amerika Serikat gerah. Utusan mereka telah tiba di Jakarta,
menawarkan bantuan alternatif agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada China. Prabowo menyadari bahwa keputusan ini bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan taruhan besar bagi kedaulatan bangsa. Jika ia menerima bantuan China, Indonesia bisa berkembang pesat, tetapi akan berisiko berada dalam bayang-bayang pengaruh Beijing. Jika ia memilih Amerika, maka stabilitas hubungan dengan dunia barat akan tetap terjaga, tetapi ada harga politik yang harus dibayar. Di sisi lain, Malaysia mulai menunjukkan tanda-tanda gentar. Perdana Menteri mereka diam-diam mengirim pesan melalui jalur diplomatik, menyiratkan kemungkinan negosiasi ulang, sesuatu yang sebelumnya mereka anggap mustahil. Namun, Prabowo tidak ingin terburu-buru. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memainkan strategi yang lebih besar. Ia memutuskan untuk mengundang kedua kekuatan besar, China dan Amerika, ke dalam satu pertemuan diplomatik rahasia. Jakarta menjadi panggung utama pertarungan kepentingan global. Di ruang pertemuan yang dijaga ketat, perwakilan dari kedua negara duduk berhadapan, sementara Prabowo berada di tengah-tengah mereka. Indonesia bukan pion dalam permainan kalian, katanya dengan suara lantang. Jika kalian ingin bekerja sama dengan kami, maka itu harus atas dasar kesetaraan, bukan dominasi. Di luar negeri, langkah ini mengejutkan banyak pihak. Tidak ada yang menyangka bahwa Indonesia, yang selama ini dianggap sebagai negara berkembang, kini berani mengendalikan negosiasi dengan dua kekuatan raksasa dunia. Media internasional mulai menjulukinya sebagai sang pemimpin Asia yang bangkit, seorang sosok yang tidak gentar menghadapi tekanan dari siapapun. Namun, di dalam negeri, gelombang ketidakpastian masih terasa. Rakyat bertanya-tanya, apakah ini adalah langkah menuju kejayaan, atau awal dari konflik yang lebih besar? Di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia semakin terpojok. Dengan ekonomi mereka yang mulai terdampak akibat eksodus pekerja Indonesia, tekanan dari oposisi dalam negeri semakin kuat. Akhirnya, dalam sebuah pernyataan mengejutkan, Malaysia menyatakan kesediaannya untuk berdialog kembali dengan Indonesia. Mereka bahkan mengisyaratkan kemungkinan permintaan maaf secara terbuka. Ini adalah kemenangan besar bagi Prabowo, tetapi ia tahu bahwa kemenangan ini belum final. Martabat bangsa harus ditegakkan, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Malam itu, di balkon Istana Merdeka, Prabowo menatap langit Jakarta yang dipenuhi gemerlap lampu. Di balik sorotan dunia, di balik dukungan dan kritik yang terus mengalir, ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Indonesia telah menunjukkan pada dunia bahwa mereka bukan lagi bangsa yang bisa diremehkan. Namun, untuk benar-benar bangkit, lebih banyak ujian dan keputusan besar masih menanti di depan. Perjalanan belum berakhir. Ini baru permulaan dari era baru Indonesia. Pagi itu, Jakarta dikejutkan oleh berita yang menggemparkan. Malaysia secara resmi meminta maaf kepada Indonesia atas pernyataan kontroversial konten kreator mereka. Perdana Menteri Malaysia, dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan langsung, mengakui bahwa ujaran tersebut telah melukai perasaan rakyat Indonesia dan tidak mencerminkan sikap resmi pemerintahnya. Kami menyesali insiden ini dan berharap hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia dapat kembali terjalin, katanya dengan nada yang terdengar berat. Namun, meski permintaan maaf telah dilontarkan, Prabowo tidak langsung luluh. Di dalam negeri, rakyat Indonesia bereaksi dengan beragam emosi. Sebagian merasa puas karena harga diri bangsa telah ditegakkan, tetapi sebagian lagi mendesak agar pemerintah tetap berhati-hati. Jangan mudah percaya, mereka hanya takut kehilangan tenaga kerja kita, teriak seorang demonstran di depan Istana Merdeka. Prabowo memahami bahwa diplomasi tidak bisa hanya didasarkan pada emosi sesaat. Maka, ia mengadakan pertemuan tertutup dengan para penasihatnya, membahas langkah selanjutnya. Sementara itu, dunia internasional terus mengamati perkembangan ini dengan saksama. China dan Amerika Serikat, yang sebelumnya berusaha menarik Indonesia ke dalam pengaruh mereka, kini semakin agresif dalam lobi-lobi politiknya.
Washington mengajukan proposal kerjasama militer yang lebih erat, sementara Beijing menawarkan proyek infrastruktur terbesar yang pernah ada di Asia Tenggara. Kedua kekuatan raksasa itu seolah ingin menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis utama. Namun, Prabowo tetap berpegang teguh pada prinsipnya, Indonesia tidak akan menjadi pion dalam permainan geopolitik dunia. Di tengah situasi yang semakin panas, sebuah krisis baru muncul. Para tenaga kerja Indonesia yang sebelumnya bekerja di Malaysia kini menghadapi kesulitan ekonomi di tanah air. Meskipun pemerintah telah menciptakan banyak lapangan kerja baru, tetapi prosesnya tidak secepat yang diharapkan. Antrian panjang di pusat-pusat perekrutan tenaga kerja membentang di berbagai kota. Di beberapa daerah, gelombang unjuk rasa mulai muncul, menuntut solusi yang lebih cepat dan nyata. Kami pulang karena harga diri, tapi kami juga butuh pekerjaan untuk hidup. Teriak seorang mantan TKI dalam aksi demonstrasi di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan. Prabowo tidak tinggal diam. Dengan langkah cepat, ia menginstruksikan pembentukan Program Kebangkitan Nusantara, sebuah proyek ambisius untuk mempercepat industrialisasi dan kemandirian ekonomi Indonesia. Pabrik-pabrik baru mulai dibangun di berbagai daerah, tanah-tanah yang sebelumnya menganggur kini dijadikan lahan produksi. Para pengusaha lokal diberi insentif besar untuk mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja dalam negeri. Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada bangsa lain. Kita akan bangun negara ini dengan tangan kita sendiri. Serunya dalam pidato berapi-api di depan ribuan buruh yang berkumpul di sebuah kawasan industri yang baru diresmikan. Namun, ujian terbesar Prabowo datang dari dalam sistem itu sendiri. Para elit politik yang selama ini memiliki kepentingan bisnis dengan Malaysia mulai berkonspirasi untuk melemahkan kepemimpinannya. Mereka menggiring opini bahwa kebijakan Prabowo terlalu gegabah dan menyebabkan krisis ekonomi. Negara ini membutuhkan stabilitas, bukan konfrontasi, ujar salah satu tokoh oposisi dalam wawancara televisi. Media-media tertentu mulai menyebarkan narasi bahwa Indonesia akan jatuh dalam krisis lebih dalam jika tidak segera berdamai dengan Malaysia dan menerima bantuan dari China atau Amerika. Prabowo tahu bahwa ini bukan sekadar pertempuran diplomasi, tetapi juga perang melawan kepentingan-kepentingan lama yang selama ini menggerogoti kemandirian bangsa. Namun, ia tidak gentar. Dalam sebuah rapat terbuka yang disiarkan secara nasional, ia menatap lurus ke arah kamera, berbicara langsung kepada rakyatnya. Mereka ingin kita kembali tunduk. Mereka ingin kita kembali meminta-minta kepada bangsa lain. Tapi saya tegaskan, selama saya memimpin, Indonesia tidak akan pernah bertekuk lutut. Malam itu, di balkon istananya, Prabowo berdiri seorang diri. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma perjuangan yang belum usai. Ia tahu bahwa badai yang lebih besar masih menanti di depan. Namun, ia juga tahu bahwa Indonesia kini telah bangkit dan tidak akan pernah lagi jatuh seperti dulu. Perjuangan masih panjang, tetapi semangat telah menyala. Indonesia telah memasuki babak baru dalam sejarahnya. Malam itu, di sebuah ruangan gelap di salah satu gedung megah Jakarta, sekelompok elit politik dan pengusaha berpengaruh berkumpul. Wajah-wajah mereka dipenuhi kecemasan, bukan karena ketegangan dengan Malaysia, tetapi karena satu orang, Prabowo Subianto. Kebijakan berani sang presiden telah mengguncang kepentingan mereka. Pemutusan hubungan dengan Malaysia telah memutus aliran keuntungan bisnis ilegal yang selama ini mereka nikmati dari tenaga kerja murah dan perdagangan gelap lintas batas. Kini, dengan industrialisasi yang dipercepat, kekuasaan mereka mulai goyah. Jika kita membiarkan dia terus memimpin, kita akan kehilangan segalanya, ujar seorang pria berkacamata yang dikenal sebagai taipan properti dengan banyak investasi di negeri jiran. Dia harus dijatuhkan, dengan cara apapun, tambah seorang mantan pejabat yang selama ini dikenal dekat dengan kekuatan asing. Rapat rahasia itu memutuskan satu hal, menggulingkan Prabowo dengan segala cara, baik melalui media, parlemen, atau bahkan menciptakan kekacauan di dalam negeri. Di sisi lain, Prabowo merasakan tekanan yang semakin besar.
Meskipun rakyat masih mendukungnya, tetapi gelombang propaganda mulai merayap di berbagai lini. Media mulai memuat berita-berita miring, ekonomi Indonesia diambang krisis, investasi lari akibat kebijakan Prabowo, tingginya pengangguran akibat pemutusan hubungan dengan Malaysia. Semua berita ini dirancang untuk menggoyahkan kepercayaan publik terhadapnya. Namun, Prabowo bukan pemimpin yang mudah digulingkan. Dengan intelijen yang masih loyal padanya, ia segera mengetahui adanya permainan kotor di balik layar. Dalam sebuah pertemuan tertutup dengan kepala intelijen negara, laporan demi laporan tentang konspirasi yang melibatkan pengusaha, tokoh oposisi, bahkan agen asing disajikan kepadanya. Mereka menganggap kita lemah, Pak. Tapi kita punya bukti kuat tentang siapa dalang di balik ini semua, ujar sang kepala intelijen dengan nada penuh keyakinan. Prabowo menarik napas panjang. Ia tahu bahwa musuh yang dihadapinya kali ini bukan hanya Malaysia, bukan hanya tekanan dari China dan Amerika, tetapi juga pengkhianat di dalam negerinya sendiri. Mereka yang selama ini hidup dalam bayang-bayang korupsi dan kepentingan pribadi kini merasa terancam. Tetapi Prabowo tidak akan tinggal diam. Malam itu, ia mengadakan sidang darurat dengan para jenderal TNI dan Polri. Kita tidak akan membiarkan para pengkhianat bangsa ini mengendalikan negara dari balik layar, ujarnya tegas. Perintah segera dikeluarkan, investigasi besar-besaran terhadap aliran dana mencurigakan, penindakan terhadap media yang menyebarkan hoaks, serta penyelidikan terhadap para politisi yang diduga menerima dana dari kekuatan asing. Dalam hitungan hari, nama-nama besar mulai terseret dalam skandal korupsi yang mencengangkan publik. Namun, konspirasi ini tidak tinggal diam. Dalam sebuah insiden yang mengguncang negeri, sekelompok demonstran bayaran tiba-tiba menyerbu Istana Merdeka. Mereka membawa spanduk, berteriak menuntut Prabowo mundur, menuduhnya sebagai pemimpin otoriter yang membawa Indonesia ke dalam krisis. Media internasional yang sudah dikendalikan oleh kekuatan asing langsung menyoroti kejadian ini, menyebutnya sebagai titik balik kejatuhan Prabowo. Di tengah tekanan yang semakin memuncak, Prabowo berdiri di depan rakyatnya. Dengan suara yang menggema, ia berbicara di hadapan jutaan rakyat Indonesia yang masih setia padanya. Mereka ingin kita tunduk, mereka ingin kita kembali menjadi bangsa yang diinjak-injak. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya tidak akan membiarkan bangsa ini kembali dijajah oleh kepentingan segelintir orang. Pidato itu menggugah semangat rakyat. Mereka turun ke jalan bukan untuk menggulingkan Prabowo, tetapi untuk melawannya bersama-sama. Demonstrasi tandingan muncul di seluruh Indonesia, menunjukkan bahwa rakyat masih percaya pada pemimpinnya. Namun, Prabowo tahu pertempuran belum berakhir. Musuh terbesarnya bukan hanya dari luar negeri, tetapi dari dalam negeri sendiri. Pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Malam itu, langit Jakarta terlihat muram, seolah menyimpan firasat buruk. Prabowo berdiri di balkon Istana Merdeka, memandangi jalanan yang masih dipenuhi gelombang demonstrasi. Sebagian rakyatnya berteriak mendukungnya, sementara sebagian lagi, yang termakan propaganda, menuntut pengunduran dirinya. Namun, ancaman yang lebih besar bukanlah suara di jalanan, melainkan konspirasi yang kini bergerak dalam bayang-bayang. Para pengkhianat di dalam pemerintahan mulai menyusun langkah terakhir mereka, kudeta senyap. Di ruang tertutup sebuah hotel mewah di Jakarta, sekelompok jenderal dan politisi senior mengadakan pertemuan rahasia. Mereka telah merancang rencana matang untuk menggulingkan Prabowo dari dalam. Jika kita biarkan dia berkuasa lebih lama, kita akan kehilangan semuanya, bisik salah satu petinggi militer yang diam-diam telah berpihak kepada kepentingan asing. Besok pagi, kita harus mengambil tindakan. Kita akan menggunakan alasan stabilitas nasional untuk menyingkirkannya. Keputusan telah dibuat, Prabowo akan dijatuhkan dengan cara apapun, bahkan jika itu berarti menggulingkannya secara paksa. Namun, Prabowo bukanlah orang yang mudah dikhianati. Melalui jaringan intelijennya, ia telah mengetahui rencana ini sebelum mereka sempat bergerak. Dalam sekejap,
Ia mengumpulkan para jenderal yang masih setia, memastikan bahwa angkatan bersenjata tetap dalam kendalinya. Mereka ingin menyingkirkan saya karena saya mengancam kepentingan mereka, ucapnya dengan suara tegas. Tapi saya tidak akan membiarkan mereka menghancurkan negeri ini demi keuntungan pribadi mereka. Pagi harinya, Jakarta gempar. Sebuah operasi militer rahasia dilancarkan. Pasukan khusus yang setia kepada Prabowo bergerak cepat, menangkap para pengkhianat sebelum mereka sempat melancarkan kudeta. Dalam waktu kurang dari 24 jam, nama-nama besar dalam politik dan militer yang terlibat dalam konspirasi itu diamankan. Media-media yang sebelumnya menyebarkan propaganda mulai berbalik arah, melaporkan bagaimana Prabowo berhasil menggagalkan salah satu rencana kudeta paling berbahaya dalam sejarah Indonesia. Namun, kemenangan ini memiliki harga. Di luar negeri, tekanan semakin meningkat. Negara-negara besar yang memiliki kepentingan di Indonesia mulai mengeluarkan pernyataan keras. Amerika Serikat dan Uni Eropa menuduh Prabowo melakukan tindakan represif, sementara Malaysia secara terbuka meminta intervensi internasional atas situasi di Indonesia. Media global menyebutnya sebagai diktator, membandingkannya dengan pemimpin-pemimpin otoriter di masa lalu. Di dalam negeri, Prabowo menghadapi dilema. Jika ia tetap bersikap keras, ia akan dituduh sebagai pemimpin tiran. Jika ia melembek, ia akan kehilangan kendali atas bangsa yang baru bangkit. Dalam rapat kabinet yang tegang, seorang menterinya bertanya, "Pak, apakah kita harus melawan seluruh dunia?" Prabowo terdiam sejenak, lalu menjawab, "Saya tidak peduli bagaimana dunia melihat saya. Saya hanya peduli bagaimana sejarah akan mencatat saya sebagai pemimpin yang berani mempertahankan martabat bangsa, atau sebagai pengecut yang menyerah pada tekanan asing." Namun, tekanan itu tidak hanya datang dari luar negeri. Di dalam negeri, rakyat mulai resah. Meskipun banyak yang mendukungnya, tetapi ada juga yang mulai ragu. Bisikan-bisikan bahwa Prabowo telah menjadi terlalu keras mulai terdengar di berbagai sudut negeri. Apakah dia masih pemimpin yang kita pilih, atau dia telah berubah menjadi orang yang berbeda? Gumam seorang pemuda di sebuah warung kopi, mencerminkan kegelisahan banyak orang. Malam itu, Prabowo kembali berdiri di balkon istananya, menatap kota yang tidak pernah tidur. Ia tahu bahwa perang ini belum berakhir. Musuh di dalam negeri telah dikalahkan, tetapi musuh dari luar kini sedang menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkannya. Langkah selanjutnya harus diperhitungkan dengan cermat. Satu langkah salah, dan seluruh perjuangan ini bisa berakhir dalam sekejap. Perjuangan untuk martabat bangsa belum selesai. Yang lebih besar masih menanti. Malam itu, suasana di Istana Merdeka terasa mencekam. Telepon diplomatik dari berbagai negara terus berdering, memberikan tekanan luar biasa. Amerika Serikat, Uni Eropa, bahkan PBB mulai mengeluarkan ancaman terbuka. Mereka menuduh Prabowo melakukan pelanggaran hak asasi manusia, menyebut tindakan tegasnya sebagai upaya mempertahankan kekuasaan dengan tangan besi. Namun, lebih dari itu, Malaysia, yang sejak awal memprovokasi, kini justru memposisikan diri sebagai korban dan meminta sanksi internasional terhadap Indonesia. Di ruang rapat yang penuh ketegangan, para menteri berdiri dengan wajah tegang. Menteri Luar Negeri membuka map merah berisi ultimatum yang baru saja dikirim oleh PBB. Mereka memberi kita waktu 48 jam untuk mencabut kebijakan pemutusan hubungan dengan Malaysia, membuka kembali jalur perdagangan, dan menghentikan operasi keamanan terhadap para konspirator. Jika tidak, mereka akan menjatuhkan sanksi ekonomi. Suasana hening sejenak. Sanksi ekonomi berarti bencana, investasi asing akan dibekukan, perdagangan akan terhenti, dan rakyat akan menderita. Namun, Prabowo tetap duduk tegak. Matanya menatap tajam ke arah para menterinya yang mulai gelisah. "Jadi, mereka ingin kita tunduk," katanya dengan suara rendah tapi penuh tekanan. "Selama ini, mereka diam saat kita dihina. Mereka diam saat rakyat kita dieksploitasi di negeri orang. Tapi begitu kita berdiri melawan,
mereka buru-buru ingin menekan kita. Tangannya mengepal di atas meja. Saya tidak akan tunduk. Keputusan itu menggemparkan dunia. Dalam hitungan jam, media-media internasional menyoroti Indonesia sebagai negara yang menantang tatanan global. Sebagian menyebut Prabowo sebagai pemimpin keras kepala yang akan membawa kehancuran, sementara yang lain mulai melihatnya sebagai simbol perlawanan terhadap hegemoni Barat. Di berbagai belahan dunia, demonstrasi pro dan kontra terhadap Prabowo meledak. Sementara itu, di Malaysia, pemerintah mereka mulai panik. Mereka tidak menyangka bahwa Prabowo akan bertahan sejauh ini. Namun, dampak dari keputusan ini mulai terasa. Beberapa negara sahabat seperti China dan Rusia melihat ini sebagai peluang strategis. Mereka menawarkan dukungan diplomatik dan ekonomi kepada Indonesia, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Di sisi lain, beberapa pengusaha dalam negeri mulai khawatir. Jika kita terus melawan, ekonomi kita bisa runtuh, kata salah satu pengusaha besar dalam pertemuan tertutup dengan jajaran kabinet. Prabowo menyadari bahwa ini adalah titik paling berbahaya dalam kepemimpinannya. Jika ia bertahan terlalu lama tanpa solusi konkret, rakyatnya sendiri yang akan berbalik melawan. Ia harus menemukan jalan keluar, bukan dengan menyerah, tetapi dengan memperkuat fondasi ekonomi dalam negeri. Dengan cepat, ia menginstruksikan Menteri Perindustrian dan Ekonomi untuk mempercepat pembangunan pabrik-pabrik dan industri lokal, memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia bisa terserap tanpa bergantung pada negara lain. Malam itu, Prabowo berdiri di depan jendela ruang kerjanya, menatap Jakarta yang masih sibuk meski hari sudah larut. Ia tahu bahwa musuhnya bukan hanya mereka yang mengancam dari luar negeri, tetapi juga waktu. Aku harus menang, gumamnya pelan. Bukan untukku, tapi untuk bangsa ini. Namun, di balik bayang-bayang istana, musuh-musuhnya masih mengintai, menunggu momen untuk melakukan serangan terakhir. Pertarungan belum usai. Langit Jakarta dipenuhi awan hitam, seolah alam ikut menyaksikan babak terakhir dari pertarungan politik yang menentukan nasib bangsa. Di dalam Istana Merdeka, Prabowo duduk dengan wajah tegas di meja konferensi, dikelilingi oleh para menteri dan jenderal yang masih setia. Di tangannya, laporan terbaru dari intelijen menggambarkan situasi yang semakin memanas. Malaysia memperkuat militernya di perbatasan. Beberapa negara barat mulai mengerahkan kapal perangnya ke perairan sekitar Indonesia, dan sanksi ekonomi mulai menggigit. Di layar monitor, Presiden Malaysia muncul dalam siaran langsung, memberikan pernyataan keras. Indonesia telah menjadi ancaman bagi stabilitas kawasan. Jika mereka tidak segera kembali ke jalur diplomasi yang benar, maka kami tidak akan tinggal diam. Dunia gempar. Ancaman perang terbuka kini berada di depan mata. Di media sosial, dua negara semakin terpecah, rakyat kedua belah pihak saling mengecam. Di dalam negeri, tekanan semakin kuat, demonstrasi pro dan kontra terhadap Prabowo semakin memanas. Namun, Prabowo tetap tak tergoyahkan. Ia tahu bahwa inilah pertaruhan terakhirnya. Ia menolak tunduk pada tekanan asing, tetapi ia juga menyadari bahwa konfrontasi langsung dengan negara-negara besar bisa membawa kehancuran bagi Indonesia. Jika mereka mengancam kita dengan senjata, kita akan menjawab dengan ketegasan, katanya kepada para jenderalnya. Tapi jika ada jalan lain untuk menang tanpa pertumpahan darah, kita akan mengambilnya. Malam itu, dalam operasi yang dirahasiakan, Prabowo menghubungi pemimpin China dan Rusia. Jika kalian ingin Indonesia tetap kuat, sekarang adalah saatnya untuk membuktikan persahabatan kalian, katanya tegas. Dalam waktu 24 jam, kapal-kapal dagang China mulai berdatangan ke Indonesia, menggantikan suplai yang sebelumnya diputus oleh Barat. Rusia, di sisi lain, memberikan jaminan keamanan bahwa mereka akan menghalangi segala upaya campur tangan militer asing. Langkah ini mengubah segalanya. Dalam sekejap, ancaman ekonomi dari Barat kehilangan taringnya. Namun, ada satu masalah yang belum terselesaikan. Malaysia masih terus memprovokasi, dan mereka tidak akan mundur tanpa perlawanan. Di tengah krisis ini,
Prabowo mengambil langkah mengejutkan, ia mengundang Perdana Menteri Malaysia untuk bertemu langsung di perbatasan. Ini adalah langkah yang penuh risiko, tetapi juga satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik tanpa perang. Di tengah pengamanan ketat, pertemuan itu akhirnya terjadi di sebuah pangkalan militer di Kalimantan. Dua pemimpin bertemu tanpa basa-basi, saling menatap dalam keheningan yang penuh ketegangan. "Kenapa kau terus memusuhi kami?" tanya Prabowo tajam. Perdana Menteri Malaysia tersenyum dingin. "Bukan aku yang memulainya. Tapi sekarang, dunia sudah tahu siapa yang lebih kuat." Prabowo menarik napas panjang. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang harga diri, tetapi juga tentang masa depan jutaan rakyatnya. "Kau bisa terus menjadi boneka negara lain, atau kita bisa menyelesaikan ini seperti pemimpin sejati," katanya tegas. Dalam momen itu, sesuatu berubah. Perdana Menteri Malaysia terdiam, matanya menyiratkan kebimbangan. Akhirnya, ia menghela napas. "Apa yang kau tawarkan?" Kesepakatan pun tercapai. Malaysia setuju untuk menghentikan provokasinya, sementara Indonesia akan membuka kembali hubungan ekonomi, tetapi dengan syarat yang lebih menguntungkan bagi pekerja migran dan industri lokal. Dunia terkejut, bukannya menyerah. Prabowo justru membalikkan keadaan dan memastikan bahwa Indonesia keluar dari krisis ini sebagai pemenang sejati. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, Prabowo tersenyum. Ia tahu bahwa pertempuran ini telah dimenangkan, bukan dengan perang, tetapi dengan strategi dan keberanian. Indonesia kini berdiri lebih kuat dari sebelumnya, dan dunia akhirnya menyadari bahwa bangsa ini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Sejarah telah mencatatnya sebagai pemimpin